Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita pada saat ini masih diberi kesehatan dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya selawat beriringkan salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan untayan kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin tidak panjang mukadimah, langsung saja perkenalkan saya Hairunisa Rambe selaku moderator yang membimbing mungkin presentasi ini. Baik, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Sikap Remaja Terhadap Perilaku Seks guna memenuhi tugas kesehatan mental masyarakat. Adapun anggotanya ada Anissa Hoyriah, Arif Rashidi, Hairunisa Rambe, Eli Elpita, Gizra Triandini, Evi Puji Lestari, Kelvin Sahida, Tika Widya Astuti, Sukma Warni, serta Muhammad Rafri Al-Muklis. Baik, mungkin tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kepada pemateri 1. Waktu dan medianya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Masalah seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah berarti sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan persoalan. Masalah merupakan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan sesuatu yang membingungkan. Umumnya, masalah disadari ada saat seorang individu merasakan bahwa keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan yang ia inginkan. Masalah seksualitas merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas. Hal ini karena seksualitas adalah suatu hal yang sangat melekat pada diri manusia. Karena dengan seks makhluk hidup dapat terus bertahan menjaga kelestarian keturunannya. Pada manusia, hasrat seksual biasanya mulai muncul dengan masa pubertas, yaitu pada masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi dari anak menuju taraf kedewasaan. Salah satunya rasa ingin tahu meningkat, termasuk rasa ingin tahu tentang seksualitas. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tidak habis-habisnya mengenai misteri seks. Mereka bertanya-tanya apakah mereka memiliki daya tarik seksual, bagaimana kehidupan mereka di masa depan. Sebagian besar remaja merasa bingung dengan perubahan yang terjadi pada tubuhnya selama masa pubertas. Remaja adalah periode peralihan ke masa dewasa. Mereka mulai mempersiapkan diri menuju kehidupan dewasa, termasuk dalam aspek seksualnya. Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sama jenis. Tidak bisa dipungkiri bahwa kaum remaja adalah kelompok yang paling rentan terhadap terjadinya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan seks. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi tentang seksualitas yang dimiliki remaja dan lemahnya kontrol diri remaja. Banyak hal mengenai seksualitas pada remaja yang menimbulkan masalah seperti kehamilan remaja dan infeksi yang ditularkan secara seksual. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Anissa Hoyriah selaku pemateri pertama. Selanjutnya kita masuk kepada pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, waktu dan medianya dipersilakan. Baiklah, saya Arif Rashidi sebagai pemateri kedua. 2.2. Kekerasan seksual. Belum ada definisi yang sudah diterima secara umum mengenai kekerasan seksual. Namun demikian, pada umumnya dipakai definisi dari WHO. Definisi kekerasan seksual menurut WHO ini termasuk, namun tidak terbatas pada tindak pemerkosaan yang dianggap sebagai paksaan secara fisik atau
Selain itu, penetrasi paksa terhadap kemaluan wanita atau gunakan penis atau bagian tubuh lainnya atau suatu benda. Lingkup tindakan kekerasan seksual sangatlah luas dan dapat terjadi pada waktu damai ataupun saat masa konflik. Kekerasan seksual terjadi secara mulus dan kini dipandang sebagai salah satu perbuatan yang paling menimbulkan efek traumatik serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan seksual dalam pandangan Maryanti adalah suatu bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Menurutnya, pandangan perempuan dijadikan sebagai objek seksualitas terkait erat hubungannya antara seks dan kekerasan. Di mana terdapat seks, maka kekerasan hampir selalu dilahirkan. Berbagai tindakan seperti perkosaan, pelecehan seksual, penghinaan dan perendahan terhadap lawan jenis, penjualan anak perempuan untuk prostitusi dan kekerasan oleh pasangan merupakan bentuk dari kekerasan seksual yang kerap menimpa kaum perempuan. Baiklah, hal ini dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Arif Rashidi selaku pemateri kedua. Selanjutnya kita masuk pada pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga, waktu dan medianya dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Elvita. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kelainan seksual. Kelainan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil dari lingkungan pergaulan dan faktor genetik. Kelainan seks terjadi pada batin atau kejiwaan seseorang walaupun dari segi fisik penderita penyakit seks batin tersebut sama dengan orang-orang normal yang lain. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual tersebut tidak selamanya ditolak oleh lingkungan masyarakat di sekitarnya. Ada wilayah-wilayah yang melegalkan ketidaknormalan aktivitas seksual yang terjadi dan ada pula yang melakukan penolakan secara tegas setiap bentuk kelainan seksual. Menurut psikologi, pelaku kelainan seksual ini apabila pengaruh hormonnya masih dalam skala yang masih kecil, di sisi lain lingkungan sosialnya semakin kuat ditambah dengan didukung oleh komponen-komponennya LGBT, lesbi, gay, biseksual dan transgender. Maka harus sedini mungkin untuk dicegah dan segera dibawa ke presenter untuk penyembuhan. Psikiater dapat merubah dari homoseksual menjadi heteroseksual. Perlu ada lembaga-lembaga yang bergerak menentang LGBT melalui media sosial untuk mencegah gerakan LGBT ini meluas. Karena hal ini tidak sesuai dengan budaya Indonesia dan dalam waktu yang lama kalau tidak segera ditangguli akan mengakibatkan lost generation, merusak ketahanan nasional. Untuk itu, peran pemerintah menjadi segera penting, sangat penting. Homoseksual ini lahir dari keluarga heteroseksual. Namun, apabila dari homoseksual ini dibiarkan, bahkan dihalalkan untuk menikah, maka dapat dibayangkan di kemudian hari tidak akan ada generasi-generasi penerus bangsa dan bangsa ini akan punah. Kampanye anti-LGBT harus segera dipublikasikan melalui sosial media. Segi buruk LGBT perlu dipublikasikan di masyarakat sehingga mencegah terjadinya pola perilaku LGBT. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eli Elvita selaku pemateri ketiga. Selanjutnya kita masuk pada pemateri keempat. Kepada pemateri keempat, waktu dan medianya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Puji Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam kelainan seksual. Yang pertama, fetishisme. Perilaku seks menyimpang di mana kepuasan seksnya diperoleh dengan cara onani atau masturbasi dengan benda-benda mati seperti celana dalam, BH, gaun, dan semacamnya.
Yang kedua, homoseksual, kelainan di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan sesama jenis. Pada laki-laki disebut gay dan pada perempuan disebut lesbian. Yang ketiga, sadomasokisme, penyimpangan seksual di mana seseorang merasakan memperoleh kenikmatan seksual setelah menyakiti pasangan seksnya. Yang keempat, masokisme, kelainan seks di mana seseorang menikmati seks setelah terlebih dulu disiksa oleh pasangannya. Yang kelima, voyeurisme, perilaku menyimpang seksual, di mana seseorang memperoleh kepuasan seksual setelah mengintip orang lain yang sedang melakukan hubungan seksual, sedang telanjang, sedang mandi, dan semacamnya. Yang keenam, pedofilia, orang dewasa yang menyukai berhubungan seksual dengan anak yang berusia di bawah umur. Yang ketujuh, bestiali, kelainan seksual di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan binatang seperti anjing, kuda, kambing, ayam, dan lain-lain. Yang kedelapan, incest, seseorang yang berhubungan seks dengan sesama anggota keluarga atau saudara. Yang kesembilan, nekropolia, kelainan seksual di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan mayat. Yang kesepuluh, zoofilia, kelainan seksual di mana seseorang merasa terangsang setelah melihat binatang sedang berhubungan seks. Yang ke-11, sodomi, kelainan seksual di mana seseorang laki-laki menyukai hubungan seks melalui dubur pasangannya. Yang ke-12, froteurisme, kelainan seksual di mana seseorang laki-laki merasa memperoleh kepuasan seksual dengan jalan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik atau umum seperti di bis, kereta, dan semacamnya. Yang ke-13, ekshibionisme, adalah perilaku seks ketika seseorang mempertontonkan organ kelaminnya pada orang asing. Orang ini punya kecenderungan ingin membuat orang lain terkejut, takut, atau terkesan dengan perilakunya tersebut. Bahkan orang yang memiliki kelainan seksual ini juga bisa saja sering bertelanjang di tempat umum. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pemateri kelima. Kepada pemateri kelima, waktu dan medianya dipersilakan. Baik, saya Gizra Triandini akan melanjutkan materi yang kelima. Materi yang kelima ialah cara menangani kelainan seksual. Parafilia lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita, meski penyebabnya belum diketahui. Ada beberapa kondisi di sini yang memicu parafilia, antara lain yang pertama, trauma pada masa kecil. Misalnya, pernah mengalami pelecehan seksual dari orang lain. Lalu yang kedua, kesulitan mengekspresikan perasaan dan sulit memulai hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, gangguan kepribadian. Dan yang terakhir, berulang kali mendapatkan aktivitas seksual yang menyenangkan terhadap situasi dan objek tertentu, sehingga terbentuklah penyimpangan seksual pada situasi dan objek tersebut. Tujuan utama penanganan pasien parafilia adalah untuk membatasi dan mencegah perilaku seksual pasien agar tidak membahayakan dirinya ataupun orang lain, terutama pasangan seksualnya. Pada umumnya, orang yang memiliki parafilia perlu mendapat penanganan dari psikolog atau psikiater. Untuk menangani seksual, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, seperti yang pertama, konseling dan psikoterapi, untuk membantu pasien mengontrol dorongan atau impuls seksual. Lalu yang kedua, pemberian obat-obatan, misalnya seperti obat antidepresan atau obat anti-androgen untuk mengontrol hasrat seksual. Lalu yang ketiga, terapi perilaku untuk mengatasi perilaku seks yang menyimpang atau untuk mengatasi masalah psikologi lain yang mungkin juga diderita oleh pasien. Misalnya, penyalahgunaan minuman beralkohol atau narkoba. Mengobati kelainan seksual sangatlah penting dilakukan. Jika tidak terkontrol, hasrat seksual yang menyimpang bahkan bisa membuat pasien berisiko melakukan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap orang lain di masyarakat. Beberapa kelainan seksual seperti pedofilia, voyeurisme, sadisme, eksibisionisme, voyeurisme bisa masuk ke dalam tindakan kriminal, sehingga penderita kondisi ini dapat dijatuhi hukuman pidana jika dilaporkan. Oleh karena itu,
Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya berkonsultasi ke psikolog atau psikiater jika merasa memiliki penyimpangan atau kelainan seksual. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Gizra Triyandini selaku pemateri kelima. Selanjutnya kita masuk pada pemateri keenam. Kepada pemateri keenam, waktu dan medianya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Kelvin Saida, saya pemateri 6 akan melanjutkan pemateri 5, yang dimana kelainan seksual dalam dunia psikologi lebih sering dikenal sebagai pravila. Pravila adalah gangguan pada keterkaitan hal seksual yang di luar kebiasaan. Biasanya penderita memuaskan fantasi seksualnya dengan melibatkan benda mati, kekerasan, bahkan pelecehan. Dikutip dari Kevin Clinic, berikut ini adalah beberapa faktor pemicu yang menyebabkan seseorang kelainan. Yang pertama adalah faktor hormon. Ketidakseimbangan hormon diduga menjadi salah satu penyebab kelainan seksual. Kelebihan atau kekurangan salah satu hormon merupakan hal yang terjadi secara ilmiah dan terbentuk seiring perkembangan tubuh. Hanya saja kadang terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan anak laki-laki bersikap feminim atau anak perempuan yang gentleman. Hidup biasa mengaruhi kelainan seksual. Gejala sesuatu bisa terjadi karena terbiasa. Ia salah satu kebiasaan abnormal seperti perempuan yang suka memakai pakaian laki-laki. Gaya hidup juga sangat erat dengan faktor lingkungan. Misalnya seseorang yang sudah terjerumus dalam suatu lingkungan yang tidak sehat pasti sangat sulit untuk keluar, bahkan cenderung enggan memulai hidup normal. Selanjutnya yang ketiga adalah pola pikir. Pola pikir orang juga hal yang paling penting. Banyak terjadi kasus seseorang mengalami penyimpangan psikologi hanya karena pola pikirnya sendiri yang terlalu cepat memvonis dirinya. Ini juga bisa mempengaruhi oleh trauma yang dialami penderita, sehingga mengubah caranya melihat aktivitas seksual. Seseorang yang memiliki gangguan seksual biasanya tidak mengerti dan menyadari hal yang seringkali ini bisa menyebabkan penderita tidak nyaman namun tidak mampu mengatasinya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kelvin Sahida selaku pemateri ke-6. Selanjutnya kita masuk pada pemateri ke-7. Mungkin akan saya sampaikan sendiri. Baik, selanjutnya adalah macam-macam kelainan seksual. Nah, di sini kami merangkum ada beberapa macam-macam kelainan seksual. Yang pertama adalah seksual fetishism atau orang-orang banyak mengenal dengan di mana orang-orang yang mempunyai ketertarikan seksual dengan benda-benda mati yang spesifik. Contohnya seperti tertarik dengan pohon yang berbatang besar, buah-buahan ataupun bahkan alat transportasi. Yang kedua adalah edarisinisme, adalah di mana pengidap kelainan seksual edarisinisme ini akan merasa terpuaskan secara seksual saat ia mencabik atau menyakiti alat vitalnya sendiri. Yang ketiga adalah sadomasochisme, adalah hampir mirip dengan edarisinisme, di mana hanya mereka merasa terpuaskan saat berhubungan seks ketika menyakiti pasangannya. Yang keempat ada eksibisionisme. Mungkin kasus ini termasuk yang paling banyak terjadi, di mana bentuk kelainan seksual ini mereka akan merasa puas jika memamerkan atau memperlihatkan alat vitalnya. Yang kelima ada transvestisme, adalah kelainan seksual di mana seseorang yang tidak memakai pakaian sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalnya laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitupun sebaliknya. Yang keenam ada hypersexual moms, adalah kelainan seksual di mana kondisi saat seseorang merasa puas dengan hubungan seks.
Penderita merasa sangat terobsesi dengan hubungan seks dan jika tidak bisa melampiaskan hawa nafsunya, ia akan merasa sangat frustasi. Nah, yang ketujuh ada voyeurisme, atau orang dengan kelainan ini biasanya akan mendapatkan kepuasan seksual setelah menjalankan aksinya dengan mengintip orang lain saat mandi ataupun berganti pakaian. Yang kedelapan ada pedofilia, adalah memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak prapubertas. Artinya seorang pedofil ini merasa terangsang secara seksual dan memiliki keinginan berhubungan intim dengan anak kecil. Pada masa sekarang, seks ini di kalangan remaja bukanlah menjadi hal yang tabu. Perilaku seksual pada kalangan remaja cenderung meningkat, khususnya remaja yang belum menikah. Hal ini mungkin disebabkan masih minimnya pengetahuan pada sebagian orang, khususnya anak remaja ataupun dewan muda. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk pada pemateri ke-8. Kepada pemateri ke-8, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya materi ke-8 dilanjutkan oleh saya, Muhammad Rafi Al-Muklis. Meningkatkan kasusnya remaja yang belum menikah. Merupakan masa transisi dari anak menuju tahap kedewasaan. Salah satunya rasa ingin tahu meningkat, termaksud rasa ingin tahu tentang seksualitas, pergaulan bebas di kalangan anak-anak remaja, dan dapat sangat mengkhawatirkan anak remaja mempunyai rasa ingin tahu yang besar, lebih menyukai pertualangan, dan juga cenderung berani mengambil resiko atas perbuatannya, tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Sampai saat ini, masalah mengenai seksualiti selalu menjadi topik menarik yang selalu dibicarakan. Hal ini disebabkan masih minimnya pengetahuan pada sebagian orang, khususnya anak remaja dan orang dewasa muda. Departemen Kesehatan RI mencatat bahwa setiap tahunnya terjadi 700.000 kasus aborsi pada remaja atau sekitar 30% dari total 2 juta kasus, di mana sebagai besar dilakukan oleh dukun Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2000. Permasalahan mengenai masalah seksualiti dan kesehatan reproduksi remaja masih menjadi permasalahan di Indonesia. Berdasarkan hasil survei penelitian Bangsa Kesehatan bekerja sama dengan UNESCO menunjukkan sebesar 2,6% remaja di Indonesia sudah melakukan seks pernikahan. Survei adiksi pornografi yang dilakukan di daerah ibu kota Jakarta dan menunjukkan sebesar 2,67% telah dipaparkan pornografi dan 3,7% mengalami adiksi pornografi, sedangkan di Jawa Barat terdapat 2,40% remaja yang melakukan perilaku seks pernikahan menurut BKKBN 2017. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Muhammad Rafi Al-Muklis selaku pemateri ke-8. Selanjutnya kita masuk pada pemateri ke-9. Kepada pemateri 9, waktu dan medianya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Rizka Cayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya aktivitas seksual. Pernikah adalah faktor peran orang tua yang sangat berpengaruh sekali dalam membimbing remaja dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, paparan media massa juga berpengaruh terhadap perilaku seks yang menyimpang. Penyalahgunaan teknologi dan informasi menjadi salah satu dampak penyalahgunaan perilaku seks pada remaja. Di samping itu, pengaruh lingkungan dan teman sebaya juga sangat amat berpengaruh terhadap perilaku seksual yang menyimpang, menurut Samino tahun 2012. Permasalahan remaja itu berkaitan dengan risiko kesehatan reproduksi karena adanya perubahan di sekitar lingkungan hidup remaja. Badan Dunia Bidang Populasi dan Kependudukan atau UNFPA menyatakan bahwa masalah kehamilan pada remaja harus segera diatasi karena dapat menghambat pembangunan suatu bangsa. Salah satu faktor yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas remaja adalah masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja, menurut Kumalasari tahun 2016. Baik, sekian hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizka Cahyani selaku pemateri
Ke-10, selanjutnya kita masuk pada pemateri ke-11. Kepada pemateri ke-11, waktu dan medianya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan lanjutkan, yaitu dampak remaja terhadap perilaku seksual. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Perubahan yang paling menonjol pada masa ini adalah terjadinya proses pematangan organ reproduksi sehingga organ seksual tersebut mulai berfungsi, baik untuk reproduksi maupun rekreasi. Mendapatkan kenikmatan yang kemudian diikuti dengan perubahan penampilan, bentuk maupun proporsi tubuh serta fungsi fisiologis yang akan berpengaruh terhadap dorongan seksual. Semakin berkembangnya bentuk dorongan seksual biasanya disebabkan dengan keterkaitan terhadap lawan jenis. Keterkaitan remaja terhadap lawan jenis diwujudkan dengan berpacaran. Di dalam berpacaran, untuk dalam merasakan aman dan nyaman, salah satu bentuk adalah dengan melakukan kedekatan atau keintiman fisik bersama pasangan atau pacar. Mungkin pada awalnya hanya sekedar ungkapan rasa sayang, tetapi umumnya akan sangat sulit membedakan antara rasa sayang dengan nafsu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Sukma Warni selaku pemateri ke-11. Selanjutnya kita masuk pada pemateri terakhir kita. Kepada pemateri terakhir, waktu dan medianya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada yang telah mempersilahkan waktunya. Saya Tika Widya Astuti sebagai pemateri terakhir yang akan memaparkan materinya, yaitu fenomena perilaku seksual yang tidak sehat yang terjadi saat ini sangat mengkhawatirkan. Berbagai pemberitaan mengenai tindak asusila yang dilakukan oleh remaja banyak beredar di berbagai media massa, baik media elektronik maupun media cetak. Laporan Survei Demografi Kesehatan Indonesia atau SDKI pada tahun 2007 dan 2012. Kecenderungan seseorang dalam berperilaku seksual dipengaruhi oleh sikap, yaitu suka atau tidak suka, atau setuju dan tidak setuju, di mana sikap itu sendiri dibentuk oleh pengetahuan yang menyeluruh terhadap seks, sehingga dapat dikatakan munculnya niat pada remaja untuk melakukan perilaku seksual, baik yang beresiko maupun tidak, sesuai dengan pengetahuan dan sikap yang dimiliki. Adanya niat tersebut apabila didukung oleh lingkungan normatif yang membentuk dan sesuai dengan norma subjektif akan memperkuat munculnya perilaku seksual yang konsisten antara pengetahuan, sikap, dan perilaku. Banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari perilaku seksual remaja yang tidak sehat, misalnya jadi kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, dan infeksi di berbagai penyakit menular seksual, termasuk HIV atau AIDS. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan emosi. Selain itu, berdampak juga pada keadaan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang yang tidak hanya akan berpengaruh terhadap remaja itu sendiri, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa. Sementara itu, untuk dapat menikmati bonus demografi, Indonesia harus memiliki generasi yang sehat, yang berkualitas, sehingga remaja yang merupakan kelompok risiko tinggi tersebut perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak guna mewujudkan generasi bangsa yang sehat dan berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut, secara spesifik tujuan ini adalah untuk mengetahui hubungan sikap remaja terhadap keperawanan dan hubungannya dengan perilaku seksual. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Tika Widya Astuti selaku pemateri terakhir. Baik teman-teman, mungkin itu tadi penyampaian pembahasan dari kelompok kami, kelompok 6 dengan tema diskusi sikap remaja terhadap perilaku seks. Semoga bagi teman-teman yang menonton dapat bermanfaat dan tentunya dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat salah dan hilaf.
Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.